semuanya, selamat hari Minggu. Nah, gimana nih kabarnya adik-adik semua? Baik dong Kak. Kalau kabar Kak Vanessa gimana nih Kak? Baik dong Kak. Oke deh, sebelumnya tapi kita mau berdoa terlebih dahulu. Oke, yuk kita sama-sama lipat tangan kita, tutup matanya, kita mau berdoa. Terima kasih Bapak untuk hari ini. Kalau kita boleh sama-sama merayakan hari Minggu Tuhan, di mana kita boleh menyembah-Mu, memuji-Mu. Kita mau sama-sama melompat bagi nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang siap boleh sama-sama katakan amin. Nah adik-adik semuanya, siap memuji Tuhan? Siap. Oke deh, kalau gitu kita mau sama-sama tepuk tangan kita dimanapun adik-adik berada. Kita menyanyikan sebuah lagu. Lagu ini berkata bahwa kita adalah anak-anak raja, yaitu adalah Tuhan Yesus. Kita sama-sama nyanyikan. Yesus dialah Raja, sangat ku cinta, ku tinggikan namanya. Selamanya Dia mengajariku, hidup sepertinya hatiku bersuka. Karena ku anaknya, aku anak Yesus. Kamu pun juga, kita semuanya satu dalam kasih, kitalah anak raja. Haleluya. Yang percaya bahwa kita anak raja, mana suaranya? Oke. Kita sama-sama tepuk tangan kita. Katakan Yesus dialah Raja. Yesus dialah Raja, sangat ku cinta, ku tinggikan namanya. Selamanya Dia mengajariku, hidup sepertinya hatiku bersuka. Karena ku anaknya, aku anak Yesus. Kamu pun juga, kita semuanya satu dalam kasih, kitalah anak raja. Aku anak Yesus, kamu pun juga, kita semuanya satu dalam kasih, kitalah anak raja. Haleluya. Kita mau sama-sama lambaikan tangan kita. Siap adik-adik, kita mau sama-sama nyanyikan. Katakan, aku anak Yesus, kamu pun juga. Katakan kita semuanya. Kita semuanya satu dalam kasih, kitalah anak raja. Aku anak Yesus, kamu pun juga, kita semuanya satu dalam kasih, kitalah anak raja. Katakan satu dalam kasih, satu dalam kasih, kitalah anak raja. Satu dalam kasih, kitalah anak raja. Apa? Anak raja. Haleluya. Oke adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu mari kita menyembah Tuhan. Kita mau nyanyikan lagu persembahan ini, Kesayanganmu. Mari kita nyanyi dengan hati yang sungguh-sungguh dan fokus untuk menyembah Tuhan. Telah memilihku, menyebutku kesayanganmu. Kau yang menjadikanku sebagai anakmu, memanggilmu
adik-adik, mari kita berdoa. Bersyukur Tuhan untuk hari Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biarnya Tuhan, siapapun yang menyampaikan firman Tuhan-Mu, kita dapat dengar dan belajar dengan baik Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hari Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Halo adik-adik semuanya, selamat pagi, selamat hari Minggu. Nah, hari ini kita akan kembali mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kalau minggu lalu Kak Alex sudah share ya tentang grow up atau bagaimana caranya supaya kita bertumbuh di dalam Tuhan, yaitu dengan cara membaca dan juga merenungkan firman Tuhan. Nah, hari ini kakak akan bahas tema yang sangat menarik untuk kita semua, yaitu tentang fruitful atau berbuah lebat nih adik-adik. Nah, setiap pohon yang ditanam pastinya kita akan mengharapkan hasil yang baik ya. Ketika mungkin kita menanam pohon mangga di rumah, kita mengharapkan supaya pohon mangga ini dia menghasilkan buah yang baik, buah yang manis adik-adik. Nah, kalau misalnya kakak tampilkan nih ya, gambar di samping kakak, kelihatannya kalau buahnya ini seger, buahnya manis, dan pasti rasanya enak nih untuk dimakan adik-adik. Tapi kalau misalnya gambar selanjutnya nih ya, kalau kalian lihat, ya kak, buahnya rusak nih, buahnya busuk, pasti rasanya nggak enak nih, pasti kurang dirawat dengan baik, makanya hasilnya pun jadi tidak baik nih adik-adik. Nah adik-adik, kalau misalnya kalian disuruh memilih nih ya, di antara kedua gambar ini, kalian pilih gambar yang di atas, yang buahnya baik, yang buahnya segar, atau gambar yang di bawah nih adik-adik, yang buahnya itu busuk dan pasti rasanya udah nggak enak ya untuk dimakan. Nah, kakak percaya kalian semua yang di rumah pasti memilih gambar yang pertama nih ya, yang buahnya manis, yang buahnya segar dan nikmat untuk dimakan dibandingkan dengan gambar yang kedua nih adik-adik. Nah, sama halnya dengan Tuhan adik-adik. Tuhan ingin supaya kita pun sebagai anak-anaknya menghasilkan buah yang baik, buah yang manis dan buah yang enak untuk dinikmati nih adik-adik. Nah kak, buah seperti apa sih yang Tuhan mau untuk kita hasilkan? Kakak percaya kalian semua pasti udah tahu nih ya jawabannya ya. Nah adik-adik, yuk kita buka Alkitab kita dalam Galatia 5 ayat 22-23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelembah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum lain yang menentang hal-hal itu. Nah jadi adik-adik, Tuhan mau supaya kita menghasilkan buah-buah roh ya, yang tadi kita udah baca nih ayatnya. Ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kebaikan, kesetiaan, kelembah lembutan, dan juga penguasaan diri nih adik-adik. Tuhan mau supaya kita berbuah lebat. Nah, pertanyaannya nih ya, kenapa sih kak emangnya aku harus berbuah? Supaya apa sih? Nah, adik-adik mungkin kalian berpikir ya, oh aku berbuah, aku menghasilkan hal-hal yang baik, aku melakukan perbuatan baik, supaya Tuhan makin sayang ya kak sama aku ya. Atau supaya aku makin dikasihi sama Tuhan nih, sehingga apa yang aku pengen Tuhan kasih semuanya. Apakah seperti itu adik-adik? Kita melakukan perbuatan baik supaya Tuhan makin sayang sama kita? Gimana nih? Nah, kakak mau kita fokus memperhatikan karena kakak ingin menyampaikan satu kabar baik untuk kita semua. Kita harus sadar bahwa kasih Tuhan itu udah cukup ya, udah 100% full nih adik-adik. Tidak perlu ditambahi atau nggak perlu dikurangi adik-adik. Jadi ketika kita menghasilkan buah-buah roh, ketika kita melakukan hal-hal yang baik, itu bukan supaya kita dikasihi lebih lagi oleh Tuhan. Tapi karena kita adalah anak Allah, oleh karena itu kita harus menghasilkan buah yang baik. Jadi bukan supaya makin dikasihi Tuhan ya, tapi karena aku telah dikasihi Tuhan, oleh karena itu aku pun menghasilkan buah-buah yang baik. Nah, kakak mau kita buka nih adik-adik satu ayat lagi dalam Lukas 6 ayat 43. Karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Nah, kita harus sadar nih ya, bahwa Tuhan Yesus adalah pohon kehidupan kita. Tuhan Yesus adalah sumber kehidupan kita. Kita sebagai anak-anak Tuhan merupakan anak-anak Tuhan yang harus menghasilkan buah-buah yang baik. Jadi, kalau Tuhan Yesus merupakan pohon yang baik, kita anak-anaknya pun harus menghasilkan buah yang baik juga adik-adik. Nah, jadi kakak mau kasih tahu untuk kita semua, terakhir kita mau buka lagi ayatnya dalam Matius 5 ayat ke-16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga.
Nah adik-adik, jadi terakhir yang ingin kakak sampaikan hari ini adalah ketika kita melakukan hal-hal yang baik, ketika kita menghasilkan buah-buah yang baik, Tuhan mau supaya apa yang kita lakukan, apa yang kita hasilkan, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu dapat terpancar ke orang-orang di sekitar kita dan memuliakan Tuhan, memuliakan Bapa kita yang di surga. Jadi bukan supaya kita dikasihi oleh Tuhan ya, tapi karena kita telah dikasihi oleh Tuhan dan kita mau memancarkan kasih Tuhan kepada orang-orang sehingga orang-orang yang melihat kita dapat melihat Allah dalam hidup kita nih adik-adik. Jadi hari ini kita mau sama-sama belajar untuk berbuah lebat, menghasilkan buah-buah yang baik dan juga buah-buah yang manis ya adik-adik. Sampai ketemu minggu depan, Tuhan Yesus memberkati. Oke adik-adik semua, sekarang kita mau memberikan persembahan, kita mau sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapak untuk hari ini. Kalau kami sebentar lagi ingin memberikan persembahan Tuhan, kami mau sama-sama memberikan yang terbaik Bapak. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat memberi. Nah adik-adik, hari ini kita udah menyembah Tuhan, kita udah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang waktunya untuk kakak kasih pengumuman nih. Tapi sebelumnya kak, kita mau kasih tahu dulu nih ke adik-adik semua keseruan dari pertemuan Zoom Kids minggu lalu. Nah, ngapain aja sih kak adik-adik minggu lalu nih kak? Kita ngapain ya guys? Coba. Nah, jadi kita minggu lalu itu kak membuat aktivitas pohon, tapi dari bahan-bahan tuh yang sederhana kak, yang gampang ditemuin anak-anak nih. Wah, pasti hasilnya keren-keren banget ya kak ya. Keren. Oke deh, kalau gitu kita mau sama-sama lihat nih hasil dari kreativitas adik-adik semua. Wow, keren-keren banget ya kak ya. Keren banget kan? Wow, nggak nyangka pohon bisa sekeren itu hanya dengan bahan sederhana. Iya, anak-anaknya tuh emang hebat banget, kreatif. Nah makanya adik-adik jangan sampai ketinggalan pertemuan minggu depan, karena kita akan ada lagi nih pertemuan Zoom Kids jam 4 sore di hari Sabtu. Jangan lupa datang dan ajak teman-temannya ya. Sampai jumpa guys, see you. Nah adik-adik, kita telah sampai di penghujung ibadah kita pada pagi hari ini. Kembali kakak ingin mengingatkan untuk kita semua bahwa kita harus berbuah lebat, berbuah manis. Untuk apa tujuannya? Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Jadi lewat hidup kita, orang-orang bisa melihat Tuhan dan Tuhan dipermuliakan. Yuk adik-adik, kita akhiri ibadah hari ini dengan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa untuk hari ini. Kami bersyukur Tuhan bahwa kami boleh belajar Tuhan untuk menghasilkan buah-buah yang manis, buah-buah yang baik Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga orang-orang Tuhan boleh melihat Engkau dalam kehidupan kami. Biarlah Engkau memberkati kami Tuhan sepanjang minggu ini dan kembali pertemuan kami Tuhan dalam ibadah online minggu depan. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.